Cergam kali ini berjudul Jodoh Tak Terduga. Yuk kita simak cerita ini. Lelaki ini duda tanpa anak yang ditinggal mati istri beberapa tahun silam. Usianya hampir kepala 5. Profesinya setelah terkena PHK akibat COVID-19, driver taksi online. Panggilannya Mas Diko. Mas Diko biasa mangkal di sekitar mall. Namun, bila mall tutup dia berkeliling hingga mendapat penumpang. Tak peduli hingga tengah malam. Beruntung memang aman-aman saja. Mungkin lantaran dia selalu berangkat kerja siang hari setelah zuhur. Mobil tuanya hasil dari kerjanya sebelum ini cukup lancar menafkahi dirinya. Pada suatu malam yang mendekati dini hari, Mas Diko melajukan mobil menuju pulang. Tiba-tiba ada orderan masuk di HP dari seorang wanita. Dia rupanya lupa menonaktifkan aplikasi. "Maaf Pak, saya sudah mau pulang," balasnya begitu mobil diperlambat. "Tolong Pak, saya buru-buru nih. Dari tadi nggak dapat taksi." Mas Diko tercenung. Ada rasa iba. Tengah malam taksi mulai sulit dicari. Kasihan juga cewek lagi, pakatnya. Batinnya yang semula ragu. Akhirnya dia menyetujui orderan itu. Akhirnya Mas Diko putar balik menuju ke alamat yang tertera dari si calon penumpang. Dilihatnya seorang wanita muda di tepi jalan sendirian yang tampak gelisah. Dengan Mbak Sisi, tanyanya setelah melongo dari balik kaca mobil yang dibuka. "Betul Pak, ayo." Langsung wanita itu membuka pintu belakang mobil dan naik di jok belakang itu. Wanita yang ditaksir baru belasan tahun itu menghela napas, seolah lega. Mobil pun dilajukan oleh Pak Diko, yang dengan polos masih bertanya, "Hotel Melati kan Mbak?" Penumpangnya menyahut kalem, "Betul Pak." Sekitar setengah jam berlalu, mobil pun sampai di tempat yang dituju. Sisi pun turun di depan hotel kecil yang dimaksud. Setelah membayar, Diko heran, cewek itu jadi berubah menor dandanannya. Jaket yang tadi dikenakannya dibuka hingga tampaklah wanita seksi. "Oh iya Pak, jemput saya lagi besok pagi di sini ya," ujar Sisi berbalik sebelum melangkah. "Bisa order aja Mbak," jawab Diko sebelum pergi. Dalam hati pria itu heran. Dalam mobil tadi dia pasti tersolek. Jadi dewasa begitu gayanya, macam PSK, gumamnya dalam hati. Tampaklah Sisi penampilannya yang jadi menor. Paginya Diko diorder lagi oleh Sisi. Padahal biasa berangkat kerja siang hari, mau tak mau dia jalan menjemput cewek itu. Tampak Sisi kembali berpenampilan biasa. Ia tampak letih. "Makasih ya Pak, mau jemput saya lagi. Jadi langganan saya mau nggak?" "Boleh Mbak, simpan saja nomor saya. Panggil Sisi aja. Kalau begitu panggil saya Mas Diko." Tampaklah terjalin percakapan sepanjang jalan antara Sisi dan Diko. Sejak itulah terjalin kedekatan antara Sisi dan Diko. Sisi terus terang bila profesinya sebagai wanita panggilan online. Sebagai perempuan desa berpendidikan rendah yang harus menafkahi dirinya dan putranya yang balita. Dulu dia korban perkosaan di kampungnya, sampai hamil. Akhirnya, karena malu Sisi merantau ke kota dan terpaksa menjual diri.
Diko amat tersentuh mengetahui kisah Sisi, sehingga suatu pagi kala Diko mampir saat mengantar wanita itu pulang karena ingin ke toilet. Benar ada seorang bocah laki-laki bermain sendirian diawasi seorang nenek. Di rumah petaka sederhana itu, si bocah langsung mengampur memeluk Sisi. "Ma, bawa apa?" Sisi memeluknya hangat. "Nih, cuma roti." Senang sekali si bocah itu menerima sebungkus roti, sepertinya dari hotel. Tak lama Diko cepat akrab dengan Edo, anak Sisi. Dalam hatinya dia bergumam, anak tak berdosa ini harus makan dari uang haram. Aku pun mendapat bayaran dari pekerjaan haram itu. Batin Diko termenung memperhatikan bocah cilik itu. Beberapa bulan menjalin pertemanan, Diko tiba-tiba menyarankan Sisi, "Kamu berhentilah dari pekerjaanmu, Sisi." "Aku mau aja, Mas. Tapi bagaimana aku dan anakku hidup?" "Nikahlah denganku, Sisi." Sisi terbelalak. "Mas mau denganku yang hina? Di mata Allah kita sama sih. Tinggal kita mau bertobat atau enggak." Sisi menangis sejadi-jadinya antara haru dan bahagia. Ternyata masih ada orang baik yang mau mengangkat derajatnya. Kini Diko telah menjadi ayah bagi Edo dan suami bagi Sisi.